Jadi ada sebab, ada akibat, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi untuk pembelajaran kita halo, jumpa lagi Mas Bro dengan Knalpot Toto. Untuk kali ini saya akan sedikit ngobrol tentang rubahan-rubahan dari sasis motor apa saja dengan mesin apa saja, apa sih resikonya dan apa kendalanya. Oke ya Mas Bro ya. Untuk kali ini sebagai contoh salah satunya. Jadi saya itu tidak menjustis ibaratnya salah dalam merubah tatanan mesin ataupun apa, ataupun menganggap orang yang menggarap itu kurang berpengalaman atau gimana. Namun kita saling belajar bersama agar saling memahami antara mekanik mesin, mekanik misalkan sasis, ataupun larinya nanti finishingnya pada mekanik knalpot. Jadi bukan menganggap saya pintar ataupun apa, namun ayo kita belajar bersama agar apa yang menjadi kendala di antara mekanik satu dengan mekanik yang lain itu dapat terjalin ministry ataupun hubungan yang enak. Oke Mas Bro ya. Ini sebagai suatu contoh salah satunya. Jadi mari kita belajar bersama agar nanti tidak ada kesalahan pahaman antara mekanik satu dan yang lain. Oke, ini salah satu sasis special engine. Saya nggak menyebutkan jenisnya. Juga ini ada mesinnya dari Honda. Lalu knalpot juga terserah, bukan saya menganggap merek ataupun menganggap mesin ataupun menganggap sasis. Jadi kadang antara rubahan sasis lalu nanti kita mengkanibalkan, bahasa sininya itu mengkanibalkan dengan bukan mesin aslinya, itu pasti ada kendala, baik nanti kendala pada knalpot, baik kendala pada ini karbu, filter, dan mungkin dari sumbu mesin. Jadi berapa derajat enaknya mesin itu harusnya dipakai, lalu pakai sasis apa nanti jadinya berapa derajatnya itu rubah tentunya. Oke ya Mas Bro ya. Jadi ini di sini saya menceritakan salah satu kendala di bengkel kami, bengkel knalpot. Jadi ini tadinya mesin, bukan mesin ini, mesin satunya sudah pakai knalpot ini juga. Lalu setelah ganti mesin itu ada kendala. Kendalanya apa? Sedikit saya akan menunjukkan agar kita dapat belajar bersama. Ini pakai salah satu merek boring atas. Lalu lubang pembuangan ini lurus ke depan. Misalkan kita coba mal pakai kepala knalpot, ini ketemu pada sasis. Jadi kalau seperti ini akhirnya tukang knalpot seperti saya itu bingung sendiri. Jadi seperti orang bodoh akhirnya kalau menggarap rubahan seperti ini. Harusnya itu misalkan mau pakai sasis seperti ini, Mas Bro itu cari mesin yang lubang buangnya itu outnya agak menyamping ke samping. Misalkan ini pakai tigeran ya, Mas Bro bisa misalkan dari mesin Honda itu pakai Versa. Itu karena lubangnya di sini nyamping, bukan ke depan. Kendalanya kalau ke depan sasis
Dan misalkan bagusnya untuk perubahan seperti ini, sasis harus dibuang sebagian karena untuk jalur pembuangan pada knalpot. Jadi untuk ini sangat sulit Mas Bro. Kelihatan enggak dengan jelas ya. Jadi misalkan karat dari depan kayak gini. Oke, jadi kita mau lari kemana akhirnya? Pipanya. Kalau tadinya knalpot ini sudah pernah dipakai pada bodi ini, katanya knalpotnya sudah terpasang. Jadi untuk kali ini nanti terpaksa karena permintaannya yang penting kepasang. Jadi buat Mas Bro yang penasaran hasilnya nanti seperti apa dan resikonya apa, simak terus karena nanti saya akan melakukan pemotongan dulu dari kepala ini, lalu pemasangan kupingan biar limit selimit mungkin sehingga bisa terpasang, karena permintaannya yang penting kepasang Mas, nanti hasilnya bagaimana ya itu adanya seperti itu. Oke ya Mas Bro ya. Jadi ini video untuk pembelajaran kita semua, jadi biar enak antara mekanik yang lain dengan mekanik satunya, sehingga tidak ada misalkan menggarap apa itu enak, merubah apa itu enak. Nanti kayaknya ini kendalanya akhirnya knalpot sulit untuk dilepas karena kondisinya. Oke, intinya simak terus, nanti kami melakukan pengerjaan dan nanti setelah finishing saya shot lagi biar Mas Bro tahu efeknya seperti apa. Oke, kita lanjut pengerjaannya. Oke Mas Bro, ini lagi proses pemasangan kepala knalpot. Jadi tadi kami sudah mencoba untuk memotong kepala, namun ini kependekan jarak ini. Jadi tadi pertama dipotong 5 mili kurang, lalu dipotong lagi 5 mili. Namun hasilnya kepala ini enggak menekan packingnya. Oke ya. Jadi tadi ini untuk yang kedua yang lagi dipasang, pemotongan untuk yang 8 milinya. Semoga pas, jadi enggak kerja 3 kali. Ini sudah yang keduanya. Kita lanjut pemasangan, apakah hasilnya pas untuk kepalanya. Oke sobat YouTube, ini hasilnya setelah tadi kita melakukan pemotongan pada kepala. Jadi yang pertama itu kami terlalu kependekan, jadi terlalu enggak ada speleng untuk misalkan nanti packing sudah rusak itu akhirnya bocor. Jadi kita tambah lagi, kita motong lagi sehingga ada speleng. Jadi ini pakai packing yang baru dengan durasi masih ada berapa mili. Jadi misalkan nanti packing rusak itu masih bisa melakukan pengencangan pada baut sehingga enggak bocor gitu ya. Nah untuk pipa leher ini tadi kami sudah melakukan pemotongan berkali-kali sehingga hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Jadi sudah semaksimal dan seminim mungkin kami memotong. Jadi sebenarnya efeknya itu lubang pembuangan itu kurang lancar. Jadi di sini akhirnya matah karena
pipa itu nggak bisa ke depan karena kena sasis. Ini pun sudah maksimal, sudah menyentuh pada sasis pipanya. Misalkan Mas Bro tanya, apakah nanti di tenaga enak? Saya jawab, ini nanti efeknya di tenaga kurang enak karena nggak lepas pada pipa pembuangannya, ya, kurang enak. Lalu misalkan Mas Bro tanya, Mas, kalau nanti itu dilas apakah knalpot bisa dilepas? Kalau saya jawab, ini knalpot nggak bisa dilepas. Kalau Mas Bro mau melepas knalpot ini, Mas Bro harus melepas juga mesin pada sasisnya. Lalu bagaimana pengelasan ini? Ada dua tahapan, misalkan dua cara. Kita cantum dulu, misalkan kita mau las di bawah atau dilepas dari mesin, kita harus melepas mesin dulu. Lalu yang satunya kita melakukan pengelasan dengan dilas ataupun ditodong di sini. Nah, ini karena posisi yang nggak memungkinkan, jadi yang harusnya dilas pakai las argon, nanti kita las pakai las biasa. Dan juga nanti kayaknya akan kami las ditodong pada mesin, jadi nggak lepas, karena kalau kita membongkar mesin itu repot. Jadi nantinya mekanik yang memegang mesin ini akan kesulitan karena knalpot itu menyatu pada mesin. Oke ya Mas Bro ya. Jadi ada sebab, ada akibat, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi untuk pembelajaran kita, bagaimana kita harus merubah sasis atau mengkanibalkan antara sasis A dengan mesin A, hasilnya seperti apa, sasis B dengan mesin B, nanti hasilnya seperti apa. Jadi kita itu harus pandai-pandai membayangkan terlebih dahulu. Misalkan kita mau merubah itu, bagusnya gimana, nanti tentu ada efeknya. Jadi intinya ini pembelajaran untuk kita semua agar terjadi hubungan antara mekanik satu dengan satunya itu nggak ada perselisihan ataupun salah paham, juga tidak menyulitkan salah satu mekanik, baik mekanik mesin ataupun mekanik knalpot ataupun mekanik yang lain. Jadi ini kendalanya nanti kerepotan dalam mungkin menyeting atau membongkar mesin. Seperti itu Mas Bro. Oke, kita lanjut pengelasan biar finishing. Gila. Ada berapa sih